Di saat kita bersama, di waktu kita tertawa menangis, merenung oleh cinta. Kau coba hapuskan rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku juga mimpiku. Biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Sekilas kau tampak layu, jika kau rindukan gelap tawaya, warnai lembar jalan kita. Rekukan tekuklah mimpiku dan mimpimu, terbelenggu satu oleh ucapan janjimu, dan kau bisikan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita dari Shalom Seven. Terima kasih teman-teman Soju. Dan kita ketemu lagi hari ini dalam ranah publik. Nah, kalau kita berbicara, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Mudah-mudahan gak ada bad moment yang berarti gitu ya. Semuanya berjalan dengan smooth, baik-baik saja gitu. Terutama untuk anak-anak mungkin, untuk remaja, atau mungkin Anda yang punya putra-putri yang sedang beranjak remaja atau yang masih anak-anak. Nah, sebenarnya apa sih yang mau kita omongin hari ini? Ini adalah salah satu yang kita sering banget dengerin di media sosial gitu ya. Bullying-bullying, entah itu secara verbal, entah itu hanya sekedar kata-kata, kena mental lu gitu ya. Sepertinya itu sudah menjadi satu kekinian di kalangan anak-anak ataupun remaja. Cuman bahaya mungkin ya kalau kita ngomongin bener-bener nantinya kena mental. Aduh, jangan sampai deh, jangan sampai keterusan gitu. Untuk itu yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan upaya dalam pencegahan gangguan jiwa pada anak dan remaja. Kira-kira efeknya nanti akan seperti apa ya? Kemudian ini tugas siapa saja sih sebenarnya? Dan hari ini saya Vira Maya bersama dengan Anda kurang lebih selama 1 jam ke depan. Saya tidak sendiri, ada beberapa narasumber yang hadir di studio pada malam hari ini. Yang pertama langsung saja saya sapa, di samping saya persis, beliau adalah dari Komisi D, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Sofyan Setio Darmawan, ST, Master of Engineering. Apa kabar Pak Sofyan? Alhamdulillah baik Mbak Vira. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Ini kita mau ngomongin soal anak dan remaja nih Pak Sofyan. Ya, itu generasi penerus bangsa Mbak. Betul, apalagi kalau udah perhatikan ya, sedemikian rupa. Apalagi kalau sudah urusannya sama gangguan kesehatan. Itu dia, yang sangat mendasar tuh sebenarnya. Betul, apalagi ini nih kena mental nih sekarang lagi banyak banget tuh. Bullying kecil, kena mental lu. Kesannya tuh bercanda gitu ya, tapi
ternyata Tapi efeknya berarti warning tuh berarti. warning. Nah, sejauh apa sebenarnya dukungan dari teman-teman di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, nanti akan saya cari tahu lebih banyak. Kemudian di samping beliau ada seorang psikolog dari Biro Psikologi Intuisi. Ada Mbak Asri Agustin Suciati MPSI. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya Mbak Asri atau Mbak Suci atau siapa? Mbak Asri aja. Oh, oke. Siapa tahu punya nama tenar sendiri Iya. gitu. Oke, baik. Mbak Asri, kalau di Biro Psikologi Intuisi, ini bukan di bawah pemerintah ya? Bukan, kita klinik swasta. Ya, kemudian memberikan layanan konsultasi psikologi, psikotes dan juga pengembangan potensi diri. Oh, ya. oke, baik. Harapannya agar tidak kemudian menjadi gangguan kesehatan mental ya. Ya. Dan itu kebanyakan remaja juga Ada. Mulai dari anak, remaja, ya proses tumbuh kembang kita juga layani. Oke, siap. Dari psikologinya sudah ada, dari psikolognya sudah ada. Nah, ini dari psikiatrinya juga harus ada. Beliau adalah Dr. Budi Kristianto MSc, spesialis kedokteran jiwa, konsultan anak dan remaja. Ini paling panjang beliau. Beliau adalah dari Rumah Sakit Jiwa Gracia. Dr. Budi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, selamat malam Mbak Vira. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Dan Dr. Budi ini spesialis untuk konsultan anak dan remaja ya? Iya. Itu memang ada spesialis yang lain selain anak dan remaja? Jadi spesialisnya adalah kedokteran jiwa, ambil lagi sub namanya konsultan, itu ada kedokteran, ada untuk anak remaja, ada geriatri, ada adiksi, jadi ada macam-macam lagi. Oke, paling lama di sekolahnya dokter nih kayaknya. Kalau ingin tahu seperti apa yang ada di Rumah Sakit Jiwa Gracia, apakah presentasi paling banyak adalah anak-anak atau remaja, nanti kita tanya ya. Sekarang satu lagi nih, beliau adalah seorang dosen UMY, beliau juga seorang ketua Ikatan Perawat Jiwa Yogyakarta. Ada Ibu Santi, Magister Keperawatan, leres ya? Ya, terus. Kemudian spesialis keperawatan jiwa, Iya. PHD. Apa Iya. kabar Bu Santi? Alhamdulillah, Mbak. Terima Ya, kasih juga. Ketemu lagi kita. Iya. Nah, ini beliau kan selain sebagai ketua Ikatan Perawat Jiwa Jogja, beliau dosen juga. Iya. Ini berarti peran akademisi nanti Betul. akan sangat Iya. besar ya. Oke, Iya. nanti saya akan tanya deh program-programnya seperti apa Oke. gitu. Baik, dan pemirsa yang ada di rumah pastikan Anda tetap bersama kami karena kami akan bahas lebih banyak kira-kira upaya dalam pencegahan gangguan jiwa pada anak dan remaja seperti apa. Sebelum saya ke fungsi dari DPRD nih, Pak Sofyan, saya ingin tahu dulu nih dari kacamata Pak Sofyan terkait dengan yang ada di DIY. Seperti apa tuh gambarannya, Pak? Ya, terima kasih Mbak Vira. Jadi DIY ini kalau kita berdasarkan masih Riskesdas Ya. 2018 ya. Memang ini riset kesehatan ini 5 tahunan ya. Iya. Tapi data terakhirnya masih itu. Dan itu masih memprihatinkan karena kita ini angka gangguan jiwa berat ya. Itu ranking 2 itu, Mbak. Nasional gitu. Ranking 2 nasional. Ranking 2. DIY. Jadi memang ini perlu kita perhatikan dengan serius masalah gangguan jiwa ini. Nah, kemudian juga update terakhir tadi saya ngobrol dengan Dr. Budi tadi. Setiap hari itu yang di Gracia itu kunjungannya itu tidak kurang dari 100 orang Oke. per hari. Ini Yang campur ya kontrol, antara- ya campur memang ya remaja, ya lansia, atau orang dewasa gitu. 100 orang rata-rata per hari. Jadi kira-kira sebulan itu lebih dari 2000 orang untuk kontrol kesehatan gangguan jiwa mereka ini. Oke. Dan itu baru di satu rumah sakit di Gracia. Di DIY ini kan tentu puskesmas juga vaskes tingkat pertama juga melayani. Kemudian juga ada yang swasta tadi, ada beberapa 1-2 yang swasta juga melayani. Itu yang belum kita lihat, berapa yang kunjungan ke sana. Artinya memang bahwa kalau berdasarkan Riskesdas tadi 2018, berarti memang benar karena angkanya kan 1 per mil ya, 1 per 1000 orang. DIY ini mengalami gangguan jiwa berat, dalam konteks berat. Karena nanti ada ODMK, di dalam perda kita ada ODMK, itu nanti lebih banyak lagi kira-kira. Lebih luas lagi ya? Lebih luas lagi. Kita bicara yang orang dengan gangguan jiwa berat. Oke. Itu 1 per mil tadi. Berarti kalau penduduk kita ini ada 3,8 juta jiwa, berarti memang 3.800 kira-kira. Waduh. 3.800 yang kontrol kan tadi di situ 2.000 ya, kira-kira di tempat yang lain juga 1000-an. Masih Nah, ini ada. artinya berarti kira-kira data ini belum berubah. Ya. Oke. Berarti kalau data ini belum berubah, ya apakah kita memang masih di ranking 2 tadi? Ini pertanyaan besar kita, tapi mudah-mudahan tidak. Nanti kita lakukan langkah-langkah antisipasinya. Oke, baik. Bagaimana pencegahannya seperti itu ya? Saya ke Dr. Budi dulu mengenai gangguan jiwa. Ini tadi yang dikatakan yang berat yang terdata ya.
Tapi sebenarnya sedikit pun, sekecil apapun itu sudah gangguan jiwa ya, apalagi untuk anak dan remaja. Itu definisinya seperti apa, Dok? Oke. Jadi kalau secara umum tuh definisi kesehatan jiwa itu kan sama aja antara untuk anak sama anak remaja maupun dewasa. Ya. Kalau WHO mengatakan bahwa kita dikatakan kesehatan jiwa itu adalah jika mana seorang individu itu dia bisa merasakan rasa sehat, bahagia, kemudian dia bisa mengatasi tantangan hidup, kemudian dia bisa menerima kelebihan atau kekurangan orang lain, dan dia bisa berpikir positif untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan buat undang-undang kesehatan jiwa kita yang ada kesuatu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 dikatakan bahwa kesehatan jiwa itu jika mana suatu kondisi di mana individu itu bisa berkembang fisiknya, mentalnya, spiritualnya, sosialnya, sehingga individu itu menyadari kemampuannya, kemudian dia bisa mengatasi tekanan, kemudian dia bisa berkontribusi untuk lingkungan, dan dia bisa produktif. Itu secara umum. Nah, kemudian yang secara khusus lagi untuk anak remaja adalah anak remaja ini bukan miniaturnya orang dewasa. Tetapi dia adalah suatu individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Di sini ada 3 domain yang paling penting. Ada domain biologis, ada domain kognitif, dan ada domain sosial emosional. Biologis ini terkait dengan dia tumbuh, berat badannya meningkat, tinggi badannya meningkat, kemudian fungsi-fungsi hormonal, fungsi-fungsi seksualnya juga berkembang. Nah, ini domain, kalau ini bisa berkembang dengan bagus, maka dia akan menjadi seorang yang sehat. Kemudian ada domain kognitif, di mana di situ ada berkembang kecerdasannya. Dia mulai tertarik melakukan suatu aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang menarik lainnya. Kemudian juga bahasanya juga mulai berkembang ya dalam tutur katanya dan sebagainya. Kemudian yang paling penting lagi adalah sosial emosional, di mana dia mulai berkembang juga kepribadiannya, dia mulai mengenal orang lain, dia mulai mengembangkan empati, dia mulai mengembangkan rasa sosial, dia mulai memilah ini benar, ini salah, dan sebagainya. Seperti itu. Itu dikatakan kesehatan jiwa. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sejalan dengan itu, ini sudah bisa dikatakan gangguan ya? Jadi gini, ada yang disebut sebagai suatu masalah, ada yang disebut suatu gangguan. Kalau dia gangguan itu berarti dia sudah didiagnosa ada suatu guideline alur yang dia diagnosa oleh seorang profesional untuk menjadi suatu gangguan. Jadi jangan self declare ya. Self diagnosis. Gangguan jiwa nih. Atau self diagnosis ya. Karena self diagnosis itu bisa berbahaya. Baik ya. Nanti saya akan tanya lebih jauh lagi kalau di Rumah Sakit Gracia sendiri seperti apa penanganannya untuk anak dan remaja. Saya ke Bu Santi terlebih dahulu. Ini kalau ngomongin soal upaya pencegahan nih ya ke anak dan remaja, gampang-gampang susah katanya. Katanya sih kalau keluarga sudah support itu bisa untuk mencegah. Tapi seperti apa Bu Santi melihatnya? Ya, berbicara tentang pencegahan tentunya kita harus memandang bahwa penyebabnya dulu ya. Penyebab dari gangguan jiwa pada anak dan remaja itu seperti apa. Kalau kita ketahui penyebabnya itu multifaktor. Nah, salah satunya kalau kita membicarakan pencegahan itu secara primer dulu yang belum terjadi. Itu kalau anak dan remaja tentunya sejak di dalam kandungan itu sudah dilakukan pencegahan. Jadi misalnya ketika hamil, seorang ibu itu harus menyadari kalau dia sedang hamil. Sejauh itu ya pencegahannya ya? Iya, karena ketika proses pertumbuhan tadi Dokter Budi menyampaikan bahwa otak atau yang mengatur tentang jiwa salah satunya otak itu memang produksinya sejak dia masa gestasi gitu ya, sejak dalam perut gitu. Ketika hamil ya disiapkan, ibu itu memang siap untuk hamil, kemudian sehingga nanti dia siap kontrol rutin, nutrisinya juga baik, termasuk pembentukan ya. Pembentukan otak itu kan dipengaruhi oleh nutrisi yang dimakan oleh ibu gitu ya. Jadi memang relate dengan program pemerintah ya untuk meningkatkan gizi gitu pada ibu hamil. Kemudian ketika sudah lahir, stimulasi tumbuh kembangnya juga harus baik. Orang tua juga memahami bagaimana parenting yang baik gitu ya, pola asuh yang baik, menstimulasinya dengan baik. Dan ketika nanti bergaul, misalnya tadi kemampuan untuk bersosialisasi, kemampuan, dan itu diajarkan oleh orang tua. Jadi pencegahan primer, kemudian ya deteksi ya terutama deteksi ketika sudah
dia tumbuh itu sambil orang tua juga aware. Mana sih tadi yang disampaikan Dokter Budi, tanda-tandanya apa Seperti gitu. apa? Oke, nanti akan kita bahas nih, orang mengenai- tua tidak mendiagnosa tapi Iya. bisa mendeteksi Iya, gitu ya. tandanya baru nanti ke Betul. expertnya Iya, gitu iya, ya. betul. Supaya beliau yang mendiagnosa Iya. begitu. Baik. Ternyata tidak hanya nutrisi saja yang berbahaya gitu ya. Ternyata kalau kita kena gangguan mental ini pengaruh ke janin ya. Bisa. Bisa ya? Bisa. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi. Masih banyak yang akan saya tanyakan kepada beliau-beliau yang ada di studio. Tetaplah bersama kami dalam Ranah Publik. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ranah Publik. Kita masih berbicara mengenai upaya dalam pencegahan gangguan jiwa pada anak dan remaja. Tadi sebelum jeda saya sempat ada satu pertanyaan yang belum terjawab oleh Bu Santi. Kalau misalnya pencegahan itu dimulai dari dalam perut saat mengandung gitu ya. Setelah itu kemudian baru kita tahu ciri-cirinya, itu termasuk sudah terlambat dalam mencegah gangguan jiwa pada anak dan remaja. Ya. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Kalau di dalam suatu hal itu kita harus optimis, Mbak. Oke. Supaya tetap sehat jiwa. Oke. Nah, ketika misalnya tadi kan kita bicara sejak dalam kandungan, Yeah. kemudian stimulasi tumbuh kembang itu termasuk pencegahan secara primer. Kemudian pencegahan sekunder itu ketika kita mendeteksi awal-awal ada gejala-gejala, ada tanda-tanda yang memang secara teori sudah disampaikan ya Yeah. secara umum. Yeah. Gitu ya. Kemudian setelah itu kita bisa memeriksakan kepada profesional, sehingga profesional yang nanti akan menentukan dan membantu untuk dia bagaimana bisa mengatasi itu. Misalnya memang perlu medikasi, yaitu akan diberikan oleh psikiater gitu untuk medikasi yang cocok untuk anak dan remaja, kemudian difasilitasi juga dengan psikoterapi gitu ya, terkait dengan itu bisa dilakukan oleh psikiater, psikolog maupun perawat jiwa gitu ya, yang memang profesional menangani di dalamnya. Kemudian nanti keluarga perannya apa gitu ya pertanyaannya ya. Ketika keluarga nanti tentunya ketika proses psikoterapi kemudian konsultasi dengan profesional itu keluarga selalu akan dilibatkan, apalagi ini kaitannya dengan anak dan remaja. Baik, tapi perannya keluarga hanya sekedar melibatkan ini, nanti saya akan tanya lebih lanjut lagi ya. Apakah hanya sekedar support aja atau dia juga punya peran penting di sana? Saya ke Mbak Asri dulu. Mbak Asri, tadi kita ngomongin soal psikologi anak-anak mau konsultasi dan segala macam. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal biro psikologi intuisi ini, ada berapa macam pertolongan sih di dalam gangguan jiwa, Mbak Asri? Oke. Kalau untuk gangguan jiwa kita ada proses deteksi, kemudian melakukan intervensi dan proses pencegahannya juga gitu. Jadi cukup komplit begitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak itu memang betul ya, tadi Bu Santi menyampaikan sejak dalam kandungan. Nah, sebetulnya ada fase sebelum pernikahan yang sebaiknya juga dipersiapkan. Lebih jauh lagi ke belakang kita. Jauh lagi. Jadi apa yang harus disiapin? Ya, untuk menumbuhkan generasi yang sehat tentunya orang tuanya juga perlu sehat. Jadi secara jiwa mental, raga ya. Betul. Secara mental juga perlu sehat gitu ya. Calon ibu atau calon istri dan calon suami juga perlu sehat. Sehingga konsultasi pranikah itu penting. Gitu. Kemudian mempersiapkan kehamilan itu juga penting. Nah, pada saat proses ibu sedang hamil dan kemudian setelah melahirkan, hati-hati di situ ada potensi terjadinya baby blues atau postpartum depression. Sehingga sebaiknya dilakukan konsultasi juga gitu. Setelah bayinya lahir, kita lakukan deteksi. Apakah tumbuh kembangnya sesuai dengan kurva normalnya atau ini ada delay, sehingga kita perlu melakukan intervensi. Gitu. Nah ini kadang-kadang masyarakat yang sering nggak aware di situ ya. Betul. Anak saya baik-baik saja kok nggak masalah gitu. Nah faktanya Mbak Vira, yang datang untuk melakukan pemeriksaan tumbuh kembang atau konsultasi pernikahan di tempat kami itu sedikit. Tetapi yang datang dengan kondisi keluhan yang sudah cukup berat gitu ya, itu malah justru lebih banyak. Karena orang baru opiaknya setelah setelah mungkin dia mulai tidak mau sekolah, anak-anak mengeluhkan aku dibully di sekolah dan lain sebagainya, aku nggak mau melanjutkan sekolah, baru kemudian datang ke profesional. Padahal sebetulnya proses itu bisa dilakukan sebelumnya ya, ketika orang tua bisa melakukan proses deteksi kepada anak-anak mereka sendiri gitu. Permasalahannya apa sih orang tua tidak bisa melakukan deteksi dini kepada anak-anak? Nah, kadang-kadang tidak aware. Seolah-olah anak yang penurut itu akan baik-baik saja.
Seolah-olah anak yang kemudian di sekolah terlihat happy itu ya sudah baik-baik saja gitu. Tapi komunikasi yang empatik, kemudian menanyakan perasaan, itu yang kadang-kadang memang masih kurang. Yang ditanyakan adalah gimana di sekolahmu, nilaimu berapa, tapi apa yang kamu rasakan sih ketika itu di malah sekolah? Jarang ditanya. Itu jarang. Ya. Gimana tadi soalnya 20 bisa jawab berapa gitu ya? Gitu. Orang tua Nilaimu macam ini. Kemarin geng 1, harus yang geng 1 lagi ya. Oke. Gitu. Kasus yang terakhir saya temukan itu anaknya sangat pintar, tapi dengan kepintarannya itu kemudian muncul tekanan-tekanan dari keluarga, sehingga itu yang membuatnya jadi punya permasalahan kesehatan mental. Oke, gitu. jadi orang tuanya harus punya ekspektasi yang lebih, anak harus ikut gitu ya. Betul. Jadi kita memang perlu aware nih bahwa prestasi bagus, tapi juga kita perlu mengelola kondisi mental anak juga. Baik, tidak hanya anak yang sekolah, orang tua juga perlu sekolah seperti Iya, ini. betul. Pak Sofyan, berhubungan dengan tema kita nih, dukungan atau fungsi dari Dewan sejauh ini seperti apa Pak? Ya, kalau Dewan sih fungsinya pertama tentu legislasi ya. Kita alhamdulillah sudah menetapkan juga peraturan daerah yang khusus tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa. Itu memang masih fresh ini, baru 2022 Desember kemarin kita tetapkan Perda nomor 18 tahun 2022 ya, tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa. Di situ insya Allah sudah cukup komprehensif. Kita coba berusaha membuat klausul-klausul mulai dari tindakan promotif ya, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Jadi insya Allah, dan juga berbagai para pihak juga kita cantumkan dalam perda tadi agar melakukan upaya-upaya yang bersinergi saling mendukung berkaitan dengan tadi kegiatan promotif misalnya. Kita berharap semua elemen masyarakat terlibat, baik perguruan tinggi, sekolah, kemudian Vaskes tentunya, masyarakat ya. Ini kita dorong, dan hari ini tentu bagian dari kegiatan promotif tadi agar bagaimana kita semua masyarakat juga aware tadi dengan masalah-masalah kesehatan jiwa ini. Dan juga sebelum itu sebenarnya kita juga sudah ada Perda Perlindungan Anak. Itu sudah sejak tahun 2018 sebenarnya. Di Perda Perlindungan Anak itu juga kita garis bawahi bagaimana agar orang tua ini benar-benar memberikan perhatian atas tumbuh kembang anak tadi. Jadi kalau nanti orang tua ini tidak memperhatikan tumbuh kembang anak, ini melanggar perda berarti. Wah, ini. Ayo, nomor berapa? Sanksinya apa? Nah, maka saya kemarin punya lintasan pikiran itu. Kalau hari-hari ini kan libur sekolah nih ya. Libur sekolah. Nah, mestinya libur sekolah itu juga harus dibarengi dengan liburnya orang tua gitu. Iya. Meskipun cuma 2-3 hari gitu ya, Pak Sofyan ya. Sepertinya di para orang tua banyak yang setuju deh. Karena pilih-pilih juga Pak. Pilih juga. Jadi tetapi tentu tidak harus 2 minggu tadi misalnya, atau tidak harus 3 minggu. Nah, tapi ada sinkronisasi, ada mekanisme yang kita buat sehingga memang liburan itu menjadi waktu yang cukup berkualitas bagi anak, bagi orang tua untuk membangun kesehatan jiwa tadi ya. Dan satu hal yang saya juga ingin garis bawahi secara umum tadi, aware tadi, meneruskan Mbak Asri tadi ya, ini kurang perhatiannya terhadap kesehatan jiwa. Kalau kita sekarang coba buka agenda anggaran kita masing-masing ini di rumah ya, setiap kita secara umum saya kira anggarannya baru kesehatan fisik kan. Jadi kalau pusing dikit beli obat, gitu. Kalau ngetok-ngetok pegelinu gitu ya, terus dioles-oles gitu ya. Tapi kalau jiwanya terganggu tadi, hatinya terganggu, belum ada anggarannya itu. Jadi tidak dianggarkan. Makanya dulu lah, ya, kayak nggak prioritas ya Pak ya? Kayak nggak prioritas. Sehingga kunjungan ke tempatnya Mbak Asri tadi itu juga nggak ada, karena memang nggak ada anggaran untuk itu. Jadi anggaran untuk bagaimana memelihara kesehatan jiwa itu belum dianggarkan. Tapi sebenarnya kalau konsultasi ke pusat layanan kesehatan Vaskes 1 gitu itu kan gratis di cover pemerintah kan ya Pak? Tapi kan ada darat transportasi ke sana. Itu juga yang butuh juga ya. Sehingga tidak terpikir, tidak teragendakan. Itu juga sebenarnya otokritik juga untuk kita di DPRD atau juga di Pemuda DIY ini kan juga baru saja kita membuat perda tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa ini kan juga baru 2022 berarti. Berarti sebelum 2022 berarti juga kalau kita boleh jujur berarti perhatian kita juga belum. Artinya penganggaran tentang itu juga masih belum kita alokasikan secara khusus. Nah, jadi saya kira ini mudah-mudahan tahun 2022, 2023 ini ke sana kita sama-sama
memberikan perhatian yang cukup, memberikan perhatian yang lebih terhadap kesehatan jiwa. Dalam bahasa agama mungkin kesehatan hati, ya, saya kira itu berkaitan erat dengan kesehatan hati, dan hati itu memang kan sumber dari segala sumber kebaikan diri kita. Kalau hati kita baik, hati kita sehat, maka insya Allah juga diri kita ini akan baik, akan sehat ke sana. Tapi kalau hati kita buruk, ya mungkin mudah dongkol, mudah marah, itu putus asa, itu. Nah, tentu akan mengakibatkan ada yang bunuh diri, ada gangguan-gangguan mental yang lain itu tentu akan terjadi ketika memang hatinya nggak sehat itu. Nah, maka di dalam peraturan daerah kita pun dari Mbak Vira itu juga komplit, termasuk dari intervensi promotif preventifnya itu dari sisi spiritual, dari keagamaan, gitu kan. Diatur semua, Pak, ada di situ kita masukkan supaya semua pihak ini terlibat di dalam kesehatan jiwa kita ini. Baik, itu payung hukumnya sudah ada, jadi nggak perlu khawatir, nih tinggal jalan aja nih, sudah dipayungin, udah gampang nanti tinggal lakukan saja. Apalagi untuk masyarakat juga harus aware. Baru tahu sekarang bahwa ada perda terkait dengan penyelenggaraan kesehatan jiwa. Nanti di-share ya Pak ya, apa aja? Boleh, siap. Di mana perdanya isinya apa aja. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi ketiga dan juga keempat. Kita akan ke teman-teman Soju dulu. Silakan teman-teman Soju untuk lagu kedua. Setelah ini kita akan segera kembali dalam Ranah Publik. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahku serta hidupku, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku mulai jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Di langkahku serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Ya baik, kita lanjutkan lagi Ranah Publik masih dengan upaya dalam pencegahan gangguan jiwa pada anak dan remaja. Ini benar-benar harus diperhatikan mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, supaya nanti generasi kedepannya juga makin lebih baik lagi. Belum ada kata terlambat seperti Bu Santi sampaikan tadi ya, tapi kalaupun kita bisa melakukan lebih baik, lebih dini seperti yang dikatakan Mbak Asri, sebelum pernikahan harus ada konsultasi dulu, benar ya begitu ya? Betul. Jadi ada kuliahnya nih sebelum nikah gitu ya, kuliah singkat. Pranikah. Saya ke Dokter Budi, dokter kalau mengenai rehabilitasi medis nih di Rumah Sakit Gracia sendiri pada permasalahan jiwa dan anak seperti apa tuh? Oke, mungkin sebelum saya masuk ke bagaimana penanganan di Rumah Sakit Gracia, saya sedikit ajukan data dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey. Ya, ini tentang? Itu dikatakan bahwa yang mengakses ke profesional itu hanya 2,69%. Dari yang masih kecil ya. Jadi dia mengatakan bahwa yang mengalami masalah gangguan jiwa itu ada
3 dari 1 anak, jadi dari 1 dari 3 anak itu dia mengalami masalah kejiwaan, dan 1 dari 20 anak itu mengalami gangguan kejiwaan. Tetapi yang mengakses itu hanya 2,96%. Artinya hanya berapa orang itu ya? Jadi kemungkinan mungkin ada faktor-faktor tadi, mungkin ketidaktahuan, mungkin juga stigma, gitu dianggap tabu, dianggap memalukan keluarga, aib gitu. Iya, karena sering juga ada kasus misalnya dia ke dokter anak gitu ya, ke dokter spesialis anak, kemudian sama dokter spesialis anaknya di refer ke saya sebagai psikiater anak karena dia melihat ada problem psikologis gitu ya pada anak tersebut. Kemudian orang tuanya bilang, lu anak saya nggak gangguan jiwa, anak saya nggak gila, kenapa dibawa ke situ? Jadi kan konsep gangguan jiwa atau konsep gila ini kadang-kadang mereka beranggapan, kalau boleh saya kasih gambaran, mungkin gila ini dianggap misalnya yang kayak Nyon Sewu, yang di jalan-jalan, yang gitu ya. Jadi itu yang kadang-kadang ini, padahal kan gangguan jiwa itu banyak sekali, ada cemas, ada depresi, nggak bisa tidur, apa udah gede masih ngompol, itu kan juga ada problem-problem, apakah ada problem-problem psikologis di situ, bisa terjadi di situ, gangguan makan dan sebagainya ya. Oke. Kemudian sebelum rehabilitasi sebenarnya orang tua harus menyadari bahwa sebelum gangguan jiwa itu pasti kan ada warning-warningnya, ada sign-sign dari anak itu sebelum dia menjadi suatu gangguan. Orang tua bisa lihat nih ciri-cirinya? Bisa lihat. Salah satunya misalnya mungkin ada perubahan tingkah laku. Anak yang biasanya aktif, biasanya ceria, kok kenapa tiba-tiba murung, tiba-tiba gampang marah, gampang emosi dan sebagainya. Kemudian ada perubahan mood. Kadang pagi seneng, tiba-tiba siang jadi marah-marah, jadi mood swingnya cepet banget. Mood swing gitu ya. Kemudian ada perubahan pola makan misalnya. Biasanya makan sehari 3 kali, ini makan sehari sekali aja, sekali aja. Kadang harus dipaksa dan sebagainya. Kemudian ini mungkin pada anak-anak yang nih kan kita lagi nih masuk sekolah nih, itu biasanya kadang sering ada cemas perpisahan. Jadi kadang mereka mau berangkat sekolah, kadang saya nggak mau berangkat, kenapa? Sakit perut, kadang-kadang sakit kepala, jadi ada kecemasan itu. Seperti itu yang juga harus kita ketahui. Sedangkan di kami sendiri untuk penanganannya kami cukup terintegrasi. Kami ada psikiater anak, kami ada dokter anak, kami ada dokter rehab medik. Jadi untuk pasien-pasien yang misalnya ada gangguan perlu terapi okupasi atau mereka perlu terapi bicara. Jadi kan sekarang banyak juga kasus-kasus speed delay. Nah, harusnya dia udah bisa bicara, dia belum bisa bicara. Nah, jadi nanti kita kerjasama juga dengan ini, dan kami juga ada ahli gizi juga di situ. Jadi kalau di Gracia penanganannya insya Allah cukup terintegrasi, ya ada beberapa spesialis di situ. Kemudian kalau mereka ada gangguan epilepsi atau apa, kita juga punya dokter neurologi. Gitu, Nah, kadang-kadang orang kan suka takut ya, masa ya ke Gracia gitu. Ini udah tetangga-tetangga udah pada ngomong sebenarnya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan? Alurnya harus bagaimana dulu tuh? Kalau misalnya kita udah lihat nih anak-anak udah mulai nggak beres nih gitu. Jadi alur dari apa? Maksudnya alur rujukan atau alur apa nih? Rujukan berarti ya? Kita harus ke fase 1 dulu berarti. Iya, kalau mereka misalnya punya BPJS, mereka bisa ke fase 1, kemudian dari fase 1 nanti mereka bisa minta rujukan untuk ke profesional yang lebih tinggi. Bisa ke RSUD ataupun bisa ke Rumah Sakit Jiwa Gracia, nanti step-stepnya seperti itu. Jadi bayangannya nggak langsung ke Gracianya gitu. Pakai dulu nih jalurnya. Jalurnya gitu. Tapi kalau mereka jalur umum, mereka mau langsung bypass atau shortcut, mereka bisa ke Gracia kalau misalnya jalur. Sekedar konsultasi pun nggak masalah. Iya, nggak masalah gitu. Jadi ke Gracia itu tidak identik dengan gila tadi ya, tetapi bisa di situ ada gangguan cemas, gangguan makan, pola tidur gitu ya. Kemudian sekarang yang lagi tren misalnya di era modern adiksi gadget dan sebagainya. Hal seperti itu yang harus dipahami, dan ini mungkin perlu tadi kalau Pak Sofyan bilang kan perlu adanya promosi ya, bahwa gangguan jiwa itu tidak sesempit itu, gangguan jiwa itu luas. Ini yang kadang belum disadari. Masalah kejiwaan itu juga lebih luas lagi ya. Itu stres termasuk masalah kejiwaan atau gangguan jiwa, Dok? Karena stresnya kan macam-macam, mau ujian, stres masuk sekolah, stres. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat tuh, kita itu ada fisik, ada jiwa. Kadang-kadang mereka bingung jiwa itu apa kan. Nah, kalau fisik kan jelas tadi misalnya ada liver kita punya liver, kita punya ginjal, kita punya mata, kita punya tangan dan kaki yang mungkin kalau luka kita bisa kelihatan. Tetapi kalau jiwa itu apa? Jiwa itu sebenarnya ada 3 domain, 3 area. Apa? Ada pikiran, ada perasaan,
ada perilaku. Nah, itu yang harus kita peka tuh. Nah, jadi gangguan-gangguan di sini inilah yang menyebabkan timbulnya gangguan jiwa. Jadi kalau misalnya secara itu apa sih kalau gangguan jiwa itu? Dia pasti ada problem di pikiran, ada problem di perilakunya, ada problem di perasaannya. Kayak misalnya tadi mood swing, berarti di perasaannya dia ada problem. Perilaku misalnya dia anak ini misalnya jadi penyalahgunaan nafsu, ada gangguan-gangguan itu di perilakunya gitu ya. Seperti baik. itu. Nah, ini kita ke peran keluarga nih sekarang ya, karena tidak mungkin akan menjadi tugasnya beliau untuk bikin perda, terus kan nggak mungkin ya kalau keluarga nggak ikut andil di dalamnya. Bu Santi, seperti apa tuh peran keluarga dalam penanggulangan? Jadi kalau peran keluarga yang pertama memang keluarga itu harus menyadari, bisa menerima dulu. Ketika misalnya anaknya itu mengalami perubahan-perubahan. Jadi awareness tadi atau ya mungkin pertama literasi dulu ya tentang kesehatan jiwa itu perlu disadarkan di masyarakat bahwa kesehatan jiwa itu sama dengan kesehatan fisik gitu ya. Bedanya cuma di organnya saja yang ini ya. Misalnya orang sekarang sudah mulai aware dengan penyakit-penyakit kronis yang lainnya, hipertensi, jantung. Nah, ini tentang kesehatan jiwa itu perlu disadarkan dulu gitu bahwa kesehatan jiwa itu ya sama kesehatan gitu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kemudian keluarga ketika menerima anaknya mengalami perubahan ya harus menerima, oh anak saya itu memang sepertinya saya harus memeriksakan deh gitu ya, kayaknya ada perubahan-perubahan. Jadi acceptance dulu ya, mereka bisa menerima perubahan itu kemudian berkonsultasi. Dan nanti setelah berkonsultasi ya tentunya profesional itu akan mengajarkan juga atau akan menyampaikan juga sebenarnya apa yang perlu termasuk dukungan gitu ya. Kemudian keluarga. Ya, dilakukan keluarga, cara berkomunikasi, cara pendekatannya ke keluarga, kemudian pendekatan-pendekatan apa yang perlu keluarga lakukan untuk bisa membersamai. Ya tentunya tadi misalnya biaya kan harus siap juga secara materi. Kemudian nanti kan profesional akan menjelaskan berapa lama ini butuh waktu. Misalnya kalau di psikologi gitu ada beberapa sesi kan perlu beberapa sesi perlu datang, kemudian kontrol ke psikiater perlu beberapa kali karena misalnya memerlukan medikasi harus obatnya dan lain sebagainya. Nah di dalam keluarga kalau anak itu tinggal bersama orang tua, ya orang tuanya yang akan bisa membersamai itu ya, dilatih dan memahami peran-perannya apa, mensupport dan lain-lainnya. Nah ketika anak itu kadang-kadang dalam kondisi ya dok ya mungkin dia tidak tinggal dengan orang tuanya, tetapi caregiver yang lainnya, caregivernya atau pengasuhnya siapa yang terdekat, nah itu yang juga harus dilibatkan Mbak. Gitu. Jadi peran keluarga bisa mensupport itu, dan yang penting tadi itu menerima. Gitu. Di awal itu ya, itu yang paling susah loh. Paling penting tapi paling susah menerima itu, karena kadang stigma di masyarakat kanan kirinya nih loh yang agak susah. Kadang-kadang saya pernah di komunitas juga begitu Mbak, saya pernah menghadapi gitu, anak saya tuh nggak apa-apa kok gitu ya tadi ya, denial dulu. Saya nggak apa-apa, ini tuh biasa aja, nakal-nakal biasa begitu ya, nakal biasa dan lain sebagainya. Jadi tidak mau dikatakan misalnya oh ini ada gangguan cemas. Tapi Mbak, saya melihat kalau di kalangan remaja sendiri mereka sudah ada aware ya, karena mereka medsos itu sudah sangat, buat mereka itu sudah sangat mudah mengakses informasi-informasi, termasuk beberapa misalnya ketika saya juga melayani di kampus itu, di lembaga konsultasinya kampus gitu ya. Bu, kayaknya saya depresi. Sudah mulai nih. Sudah self diagnose gitu. Kamu kok bisa mengatakan kamu depresi? Apa perubahan yang kamu ini? Ya saya ini. Padahal mungkin belum tentu depresi juga gitu ya. Tetapi kesadaran bahwa oh ini aku ada perubahan di dalam, aku harus konsultasi. Nah ini di kalangan remaja itu sekarang sudah mulai meningkat Mbak, yang mengakses misalnya halo dokter gitu, itu sudah mulai banyak. Mereka dapat informasi bahwa depresi itu cirinya ini begitu. Nah, ketika orang tua mengatakan anak mengatakan ke orang tua bahwa Bu, kayaknya saya
depresi jangan langsung ngawur kowe gitu misalnya gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Ini orang tua nih. Iya, orang tuanya harus menerima. Kok kamu bisa bilang gitu? Iya, aku ini. Kayaknya aku cemas deh, aku ini. Okay. Nah, itu orang tuanya oh iya, kalau gitu kamu mau diajak mau ngomong sama psikolog misalnya atau mau diperiksakan atau konseling, silahkan gitu misalnya. Okay. Nah, itu yang perlu ditumbuhkan, orang tua mendukung dan menyadari perubahan itu ketika dicurhatin. Syukur-syukur orang tua sendiri sudah bisa menyelesaikan di lingkungan keluarganya gitu ya, tidak harus mendengar masa sih iya po, nggak kayak gitu ya. Jadi harus lebih ada komunikasi yang membuat mereka nyaman ya. Oke baik, nanti kan kita lanjutkan lagi, pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali dalam Ranah Publik setelah jeda berikut. Baik, kita lanjutkan lagi mengenai upaya dalam pencegahan gangguan jiwa pada anak dan juga remaja dalam Ranah Publik kali ini. Saya ke Pak Sofyan lagi. Tadi promotif pasti ya Pak ya. Kemudian perda juga sudah ada. Saya sebelum ke promotifnya Pak, saya pengen nanya dulu nih. Di manakala pemerintah daerah melanggar perda itu karena dia ngapain Pak? Ya, kalau dalam perda kita berarti ketika tindakan-tindakan preventif, promotif preventif, terutama kuratif dan rehabilitatif tidak disediakan oleh pemerintah. Ya, ketika pemerintah daerah tidak menyediakan, berarti pemerintah daerah melanggar perda nanti ya. Contohnya Pak, secara real di masyarakat seperti apa? Misalnya kita sekarang di perda ini sudah kita garis bawahi bahwa di setiap vaskes tingkat 1 ini harus diupayakan tersedia minimal psikolog klinis. Jadi vaskes tingkat 1. Di puskesmas ya. Vaskes tingkat 1 itu harus ada. Supaya tadi akses masyarakat terhadap masalah-masalah kejiwaan ini atau gangguan jiwa nantinya yang lebih parah lagi itu mudah menjangkau. Jadi kalau misalnya orang tinggalnya jauh dari rumah sakit yang menyediakan itu kan mereka bisa segera mengakses ke vaskes tingkat 1 di puskesmas ini ya. Apalagi kalau mohon maaf misalnya di yang agak pinggiran agak pelosok gitu dan kasus kejadian di Gunung Kidul misalnya yang saya kira ini sudah jadi rahasia umum gitu ya, yang tingkat bunuh dirinya sangat tinggi itu. Ini kan salah satu upaya pendekatannya kan memang ya tadi menyediakan psikolog klinis tadi di puskesmas ya. Itu satu hal. Tapi lebih dari itu yang kita menjadi tema cukup mendasar pada kesempatan ini kan bagaimana upaya pencegahan tadi. Berarti kan upaya promotif preventif ini yang harus kita, yang dari para pakar ini sampaikan ini kan mungkin domainnya lebih banyak kepada kuratifnya. Dan sampai nanti setelah itu ada rehabilitatifnya. Nah, upaya promotif dan preventif ini yang kita sangat berharap kepada semua masyarakat, semua stakeholder ini terlibat aktif ya. Dari berbagai lembaga swadaya masyarakat ya, dari mulai Pak RT, Pak RW ya, kelurahan Panewu itu kita sebut di dalam perda ini. Jadi supaya saeko kapti ya, golong gilik ya, sengguh ramingkuh gitu, di dalam upaya mengeroyok persoalan kejiwaan karena tadi prestasi buruk ya. Prestasi buruk kita. Prestasi buruk kita adalah kita nomor 2 tadi itu. Meskipun ya ada apa namanya, ada anomali atau apa istilahnya ya. Di ini juga angka kebahagiaannya tertinggi tuh. Iya. Jadi berasa berbanding terbalik gitu kan Pak Sofyan. Saya juga bingung juga ini yang salah datanya apa yang nggak tahu. Tapi ada fakta lain bahwa indeks kebahagiaan DIY ini tertinggi juga ya nasional itu. Angka angka harapan hidupnya juga tinggi ya. Ya, jadi apakah dalam tapi kalau bicara gangguan jiwa ini ya berarti kan sisi lain lagi dari itu semua kan, sisi lain lagi semua, dan karena penduduk kita banyak, kompleksitas masalah juga banyak, dinamika sosialnya juga sangat tinggi gitu ya. Nah, sehingga memang perhatian kita untuk tadi promotif preventif ini harus ini. Di sekolah-sekolah misalnya ya, ini kita sangat berharap guru ya, kemarin juga kita juga baru saja berbicara tentang itu, agar upaya yang dilakukan itu kan menuntun siswa-siswinya, bukan menuntut siswa-siswinya. Jadi ini supaya tidak menambah stres yang terlalu tinggi bagi putra-putri kita, bagi anak kita tadi, sehingga itu menjadi gangguan
masalah kejiwaan tadi. Sebelum gangguan jiwa kan ada masalah kejiwaan. Di dalam perda kita juga ada disebut ada 2 kategori tadi. Orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa. Berarti ini ODMK beda. dan ODGJ ya? ODMK dan ODGJ. Nah, yang ODMK ini kan belum terdeteksi angkanya tadi. Karena sangat luas tadi ya. Dokter Budi menjelaskan sangat luas tadi itu. Nah, kemudian pencegahan berikutnya atau preventif promotif berikutnya adalah tadi saya sepakat sekali menggunakan akses teknologi. Nah, saya kira itu kalau memang demikian adanya maka kita dorong ini berarti pemerintah daerah perlu segera melakukan langkah-langkah upaya agar akses deteksi dini tadi itu juga mulai kita gerakkan ya, mulai kita galakkan gitu ya, agar masing-masing kita ini mudah mendeteksi diri kita kita ini sedang dalam gangguan jiwa atau tidak, atau sedang dengan masalah kejiwaan atau tidak ya, misalnya tadi ngisi-ngisi kuesioner atau ngisi-ngisi form gitu ya misalnya, itu bisa dilakukan dan mudah diakses. Ini hanya mendeteksi ya, jangan mendiagnosa ya, mendeteksi ya. Deteksi. Kalau begitu artinya kan ini kan bagus ya, dalam bahasa agama itu muhasabah. Jadi muhasabah itu kan mengorek-ngoreksi diri, melihat-lihat diri ini saya sedang ada masalah kejiwaan apa tidak. Itu kan sangat bagus. Dan ini saya kira perlu kita budayakan ketika kondisi sudah seperti ini, maka budaya untuk muhasabah tadi, budaya untuk mendeteksi dini tadi diri kita ini perlu kita galakkan. Jadi saya sangat support nanti insya Allah Pemda harus menyediakan itu dan platformnya ini harus segera di-share ke masyarakat agar mudah diakses. Dan upaya-upaya kuratif dari pencegahan dan kemudian kuratifnya tadi kan sudah tersedia masalahnya, sehingga juga mudah diakses. Jadi melalui Vaskes tingkat 1 ketika dia memang mendeteksi dirinya kok begini, nah maka bisa ke Vaskes 1 atau ke yang lebih simpel lagi dari itu kan datang ke pembinaan spiritual keagamaan itu ya, itu kan juga ada bisa ke yang muslim mungkin ke ustadzanya, yang non muslim juga bisa ke pastor, ke gereja dan sebagainya. Saya kira ini juga itu juga perlu kita galakkan sehingga promotif preventif kita ini benar-benar bisa terbangun dengan baik. Nah ini berarti sudah ada budget ya, mau kemana nih? Saya mau mengobati jiwa, ngapain ikut kajian gitu ya? Saya kira perlu diagendakan mulai hari ini. Perlu ada anggarannya itu. Mbak Asri. Yang paling sederhana gitu, beberapa ada artikel yang saya baca katanya kalau untuk mencegah stres gitu, anak, kita kan ngomongin anak sama remaja ya, anak harus banyak kegiatan fisik, tidur dia harus cukup. Apakah itu bisa jadi salah satu untuk mencegah supaya mereka tidak terkena gangguan jiwa? Iya, sebetulnya kalau gangguan jiwa itu kan ya kompleks ya. Ada pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi ketika 3 itu dioptimalkan ya, pikirannya bagaimana kemudian kita mengkonsumsi yang tidak membuat pikirannya jadi berlebihan, menjadi was-was gitu. Perasaan juga kita perlu mengelola perasaan. Bukan berarti harus selalu happy. Karena emosi ada banyak sekali. Betul. Itu sedih termasuk positif loh sebenarnya ya. Iya, semua emosi kan netral ya. Hanya kemudian membawa perasaan nyaman atau tidak nyaman. Nah, kalau happy jadi seolah-olah kita harus selalu happy, padahal kan nggak bisa. Ketika kita sedang sedih, apa yang perlu kita lakukan? Di situ poinnya, gitu. Kemudian dari segi fisik juga, asupan nutrisi, pola hidup, pola tidur itu juga penting dilakukan sehingga nanti menjadi salah satu faktor yang berkontribusi juga. Kalau remaja misalnya dia punya masalah kejiwaan, dia sudah mulai stres gitu ya. Kadang dia hanya ingin didengarkan, itu benar nggak? Betul, betul. Tidak semuanya membutuhkan nasihat. Karena kadang-kadang sudah tahu sendiri, anak remaja sudah mencari, sudah berdiskusi, tapi kadang-kadang butuh divalidasi bahwa oh iya ya ternyata memang valid kok perasaanmu, kamu merasa sedih itu valid, cemas itu valid. Nah Mbak Fira, kalau kita mau melihat 3 prinsip deh, saya kasih 3 prinsip ya untuk kemudian nanti melakukan upaya penanganan gitu ya. Yang pertama look, melihat gitu ya, ada perubahan perilaku tadi disampaikan Dokter Budi atau perubahan mood gitu ya, kita perlu deteksi itu. Kemudian kita listen, mendengarkan, dengarkan anak-anak, kemudian dengarkan para remaja yang mungkin dengan berbagai kisahnya gitu ya, tanpa menghakimi, tanpa menasehati berlebihan. Iya. Dan kemudian link, hubungkan. Karena kami para profesional itu di piramida yang agak atas ya, keluarga ada di piramida yang lebih bawah, jadi mereka yang akan berhadapan. Jadi look, listen, dan link itu yang penting. Oke, baik. Nah ini kalau looknya sudah dapat, listennya sudah dapat, ngelingkannya mereka masih bingung harus kemana dulu gitu. Kalau dari Mbak Asri?
Apa yang harus orang tua lakukan kalau berbicara mengenai anak? Kalau kemudian ada perubahan perilaku dan kemudian itu sudah menetap ya menjadi gangguan begitu ya, sudah beberapa hari mungkin kemudian tidak bisa sekolah, tidak bisa aktivitas harian gitu, segeralah bawa ke Vaskes 1 dulu. Di kota, kemudian di Sleman, di beberapa Bantul, setiap puskesmas sudah ada psikolognya. Jadi boleh datang ya, atau ke lembaga swasta atau ke rumah sakit. Jadi bisa kok diakses. Gitu. Kok nggak ada ya di puskesmas saya gitu? Lapor sama Pak Sofyan. Pak Sofyan, ini gimana dengan penyelenggaraan kesehatan jiwa Pak? Gitu ya. Bagian dari kita pengawasan di situ. Di situ ya. Oke, Pak. Sedikit saja Pak sebagai closing statement, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, saya kira tadi perhatian kita, saya kira perlu kita tingkatkan bahwa diri kita ini terdiri dari 3 aspek yang utama, ada fisik, jasad, ada jiwa, hati, mental, dan ada otak, akal, pikiran. Nah, saya kira 3 hal ini kalau perhatian kita itu seimbang, insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Dan insya Allah kita akan dapat melakukan proses pembangunan ini dengan lebih baik. Oke, baik. Dan pastinya lingkungan di sekitar juga harus menjadi support system yang baik gitu ya. Jangan gara-gara ada satu kendala di satu keluarga, wah itu kan anaknya kena gangguan jiwa. Nah ini loh yang bahaya ini ya. Baik, Bu Santi terima kasih, Dr. Budi, Mbak Asri, dan juga Pak Sofyan matur nuwun untuk informasinya. Dan juga pemirsa, sampai di sini obrolan kita mengenai upaya dalam pencegahan gangguan jiwa pada anak dan juga remaja. Sampai bertemu lagi di Ranah Publik dengan episode yang lain. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on 7 seperti waktu itu. Saat kau di sisiku, dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuh dan percaya tanpa rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Sampai nanti sayangku.
Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi, itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur. Minggir! Wah! Ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir! Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria. Kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku sekolah ndi wae toh? Maaf, Mah. Tadi itu ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nolongi. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh, Bu. Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh, Bu, susu formula. Begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0-6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0-6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0-6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah, terus kalau ASI eksklusif itu apa, Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor, Bu, yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASI-nya itu lancar, cukup buat bayinya, Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf.
Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah. Walah, piye toh Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. Mosok sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.